Halo semuanya, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan penjualan back office dan mencetak laporan kasir. Untuk lebih jelas lagi, pahami penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, kasir hanya diberikan otorisasi transaksi penjualan kasir atau hanya mencetak struk kasir. Namun pada kasus tertentu, kasir juga diberikan otorisasi input penjualan back office untuk mencetak faktur atau surat jalan. Demikian juga untuk mencetak laporan kasir saat closing transaksi, ada kalanya kasir diberikan otorisasi. Nah, pada materi kali ini, kita tambahkan dua otorisasi tersebut untuk kelompok user kasir. Saya sudah login sebagai kasir yang bernama Alfi. Terlihat, ini merupakan tampilan sebagai user kasir. Di sini, kasir hanya bisa mencetak struk kecil dan tidak bisa mencetak faktur maupun surat jalan. Demikian juga, kasir tidak bisa mencetak laporan. Namun pada kasus tertentu, ada kalanya kasir diberikan otorisasi untuk mencetak nota besa atau penjualan back office dan mencetak laporan. Untuk itu, kita akan membuat dua tambahan otorisasi tersebut. Untuk memberikan kedua otorisasi tersebut, Anda harus login sebagai admin. Baik, saat ini saya sudah login masuk sebagai admin, maka dari itu, langsung saja kita akan melakukan kedua otorisasi tersebut. Untuk melakukan otorisasi tersebut, Anda bisa klik ke menu pengaturan. Kemudian, klik kembali pada modul data user. Lalu, pilih kelompok akses user. Pilih kelompok usernya adalah kasir. Klik ke menu penjualan. Di sini, kita berikan akses buka dan baru pada pesanan penjualan, sehingga kasir bisa mengakses pesanan penjualan. Selanjutnya, jika Anda ingin mengunci nomor transaksi dan kunci tanggal, Anda bisa aktifkan. Perlu diingat, ini merupakan opsional ya. Selanjutnya, kita aktifkan juga di retur penjualan. Kita akan berikan akses ke user kasir agar bisa melakukan retur penjualan. Anda bisa centang di baris retur jual pada kolom klik buka dan baru. Dan seperti pesanan penjualan, pada kunci nomor transaksi dan kunci tanggal, Anda bisa aktifkan. Ini merupakan opsional ya. Anda bisa menambahkannya, atau Anda tidak ingin menambahkannya, Anda tidak perlu untuk mencetang. Selanjutnya, pada baris modul kasir bisa mencetak laporan, Anda centang. Yang berarti, kita akan tambahkan 3 otorisasi user kasir, yaitu centang di baris penjualan, pada kolom buka, dan baru. Kemudian, centang juga di baris pesanan penjualan, pada kolom buka, dan baru. Dan di baris retur jual, juga Anda centang di kolom buka, dan baru. Dan di baris modul kasir, bisa mencetak laporan, Anda centang. Kemudian, kita akan tampilkan menunya, karena kasir bisa mencetak laporan penjualan back office, sehingga kita akan tampilkan menu penjualan. Klik di menu tampilan menu. Kemudian centang pada baris tampil menu penjualan. Oke, sekarang kita sudah selesai otorisasi nih. Langkah selanjutnya, klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita akan login kembali sebagai user kasir. Oke, saya sudah login sebagai user kasir. Terlihat, di sini terdapat tampilan menu penjualan. Di tampilan kasir sebelumnya itu, tidak ada menu penjualan ya. Anda bisa bandingkan sebelum dan sesudah diotorisasi. Karena tadi saya sudah menotorisasikan, sehingga bagian admin kasir, kasir bisa membuat pesanan penjualan dan penjualan. Dan kasir juga bisa mencetak laporan closing harian penjualan kasir. Contohnya di sini, saya akan tampilkan contoh laporan harian penjualan kasir
Untuk menampilkan harian penjualan kasir, langkah pertama, Anda bisa tentukan dulu tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan langkah kedua, tentukan nama user kasirnya. Lalu, klik preview. Nah, ini merupakan salah satu contoh tampilan laporan closing harian transaksi penjualan kasir. Nah, kemudian kita akan contohkan mencetak nota besar. Nah, untuk melakukan cetak nota besar, Anda bisa klik transaksi penjualannya, lalu Anda bisa klik edit. Lalu, klik cetak. Pilih opsi cetak, misalnya di sini saya akan pilih untuk faktur jual 2. Lalu, klik preview. Nah, terlihat ini adalah contoh tampilan faktur jual 2 dan terlihat tampilannya masih berantakan. Untuk mendesain nota. Nantinya kita akan membuat cara melakukan desain nota besar pada program Ketoko. Selanjutnya, kita juga bisa mencetak surat jalan penjualan. Pilih opsi cetak surat jalan penjualan. Kemudian, klik preview. Nah, untuk tampilan surat jalan penjualan, opsi cetak ini hanya menampilkan kuantiti atau jumlah dari barang tersebut dan untuk harga tidak ditampilkan. Kemudian, ada yang namanya opsi mencetak label alamat kirim. Ini merupakan opsi cetak yang hanya menampilkan alamat perusahaan dan alamat pelanggan. Selain label alamat kirim, Anda juga bisa mencetak faktur pajak. Nah, di sini terlihat ada faktur jual 2 dan faktur jual 1. Namun, apa sih yang membedakan kedua faktur tersebut? Jika faktur jual 1 merupakan ukuran kertas dokumen A4, sehingga ketika di preview akan terlihat bagian kosong di bawah atau satu halaman penuh. Sedangkan untuk faktur jual 2 merupakan nota setengah halaman. Terlihat hanya setengah halaman dari faktur jual 1 tadi. Dan demikianlah penjelasan mengenai penjualan back office dan laporan kasir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial Ketoko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program Ketoko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program Ketoko.